Hakikat ilmu yang sejati letaknya pada cipta pribadi. Maksud dan tujuannya satukan adanya. Lahirnya ilmu paling unggul dalam keadaan hening sehening-heningnya. Inilah ilmu sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam paradigma filsafat keilmuan, definisi dari ilmu adalah pengetahuan yang telah diproses sedemikian rupa dengan menggunakan metode yang sistematis. Menurut Syekh Siti Jenar, terwujudnya ilmu atau ngelmu karena ada usaha dan juga aspek tindakan yang nyata daripada teori yang ada. Dan untuk mendapatkan ilmu sejati, Syekh Siti Jenar, beliau mensyaratkan adanya perjuangan yang berat, bersungguh-sungguh, teliti, dan juga sabar. Bahkan ada syarat khusus, yaitu seorang pelaku ilmu harus mampu mengendalikan atau mengontrol hawa nafsunya. Sebab ilmu yang dicari di sini adalah ilmu yang sejati, yaitu ilmu yang harus dihayati, yang dapat memberikan kemanfaatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi sebuah ilmu harus memiliki dimensi pragmatis, yaitu dapat bermanfaat dan daya kegunaannya yang sangat besar. Hakikat ilmu sejati itu terletak pada cipta pribadi. Maksud dan tujuannya disatukan adanya. Lahirnya ilmu unggul dalam keadaan sunyi dan jernih. Menurut Syekh Siti Jenar, manusia haruslah kreatif karena manusia telah diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa untuk dapat mengaktualisasikan ilmunya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi, ilmu sejati bukanlah ilmu yang kita terima dari orang lain, yang kita dapatkan melalui indera atau melalui pengajaran dari orang lain. Itu hanyalah refleksi sebuah ilmu. Sedangkan ilmu yang sebenarnya atau ilmu yang sejati, menurut Syekh Siti Jenar, itu berada di dalam cipta pribadi, ide dan kreasi yang lahir dari dalam diri kita sendiri, yang adanya di dalam diri yang paling dalam. Biasanya kita mengetahui sesuatu itu berasal dari luar melalui indera atau pengalaman indrawi, atau melalui pengajaran-pengajaran dari orang lain. Namun, kata Syekh Siti Jenar, ilmu sejati yang memberi pengajaran adalah diri sejati kita sendiri. Dan diri sejati itu berada di dalam lapisan diri yang paling dalam. Makanya, pengetahuan tentang ilmu sejati, menurut beliau, itu hanya bisa ditemukan melalui ketajaman mata batin yang sumbernya daripada hening dan sepinya diri. Sebab ilmu sejati memang adanya di kedalaman kesadaran manusia yang paling dalam. Untuk mendapatkan ilmu sejati, manusia harus sepi ing pamrih, rame ing gawe, bebas daripada nafsu dan ego pribadi apapun juga. Batin harus benar-benar menyatu dalam drama keheningan tafakur. Hati dan pikiran tertuju hanya pada fokus Allah semata, itu saja. Sehingga tidak ada lagi konflik batin, karena semua hakikatnya satu. Susah dan senang, baik dan buruk, benar dan salah, hitam dan putih, semua sumbernya dari yang satu dan tidak saling mengalahkan. Semuanya bisa diresapi dalam diamnya pribadi kita untuk selalu menyatu dengan pribadinya. Sadulur papat lima pancer, 4 saudara yaitu ketuban, ari-ari, tali pusat dan darah yang menyertai kelahiran bayi ke alam dunia. Keempat saudara itu secara simbolik akan mati dan bersifat sementara. Tinggal pancernya atau ruh pribadi yang hidup. Pancernya
yang berupa ruh itulah diri pribadi manusia yang sesungguhnya. Manusia sejati, menurut Syekh Siti Jenar, harus mengetahui guru sejatinya. Guru sejati itu semacam intuisi atau indera keenam, hasil olahan dari rasa yang sangat dalam. Guru sejati adalah ruh yang memperkuat sukma sejati atau sang pribadi dalam hidup ini. Sementara sukma sejati adalah tempat atau wadah bagi dunungnya sang pribadi. Petunjuk dari Gusti Allah datangnya tanpa memandang siapapun, entah dia kaya raya, miskin, tua maupun muda. Ketika petunjuk dan hidayah itu sudah datang, maka salah satu tanda-tandanya yaitu orang tersebut akan mulai menempuh lelaku sesuai petunjuk dan hidayah yang ia terima. Bagi para ahli makrifat, kesejatian ilmu itulah yang seharusnya dicari dan disesuaikan dengan ilmu kehidupan. Bagi kebanyakan orang, jika sudah sampai kepada janjinya, maka hatinya menjadi khawatir, wataknya selalu was-was, senantiasa takut akan kegagalan. Padahal alam di bawah kolong langit ini, di atas hamparan bumi, dan semua isi di dalamnya hanyalah ciptaan yang Maha Esa. Tidak ada keraguan apapun, lahir dan batin harus bulat, mantap, berpegang teguh pada tekad yang kuat. Yang membuat kita paham akan diri kita, pertama, tahu akan datangnya ajal, karena itu tahu jalan kemuliaannya. Kedua, tahu dari mana asalnya ada kita ini sesungguhnya yang berasal dari tidak ada. Kehendaknya pasti jadi, dan kejadian itu sendiri menjadi misal. Wujud mustahil pertandanya sebagai cermin yang bersih merata ke seluruh alam, yang pasti zatnya kosong. Makanya janganlah menyombongkan diri, bersikaplah menerima jika belum berhasil. Semua itu kehendak Sang Maha Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan, manusia di dunia ini hanya satu repotnya, yaitu tidak berwenang, berkehendak, dan hanya pasrah kepada kehendak Allah. Segala yang tercipta terdiri dari jasad dan sukma, serta badan dan juga nyawa. Itulah sarana utama, yakni cahaya, roh, dan jasad. Yang tidak tahu dua hal itu akan sangat menyesal. Hanya satu ilmunya melampaui sang utusan. Namun bagi yang ilmunya masih dangkal, maka ia akan mustahil untuk mencapai kebenaran dan dapat menunggal dengan Allah. Dalam hidup ini, ia tidak bisa mengaku diri sebagai Allah, sukma yang maha hidup. Akan menjadi kufur jika menyebut diri sebagai Allah. Nauzubillah. Kufur juga jika menyamakan hidupnya dengan hidup sang sukma. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.